Baiklah, kali ini saya akan mempresentasikan konsep game saya, Battle of Wayang, dengan tagline membawa pentas wayang ke dalam game. Sebelum masuk ke dalam slide, saya ingin menampilkan terlebih dahulu video klip dari pentas wayang. Ini merupakan cuplikan dari pentas wayang yang ingin kami buat ke dalam game. Tapi gimana sih caranya ngebuat ini ke dalam game? Kita masuk ke dalam video berikutnya. Ini merupakan game Bloody Bastard. Menurut saya, game Bloody Bastard ini secara kontrol itu mirip dengan pentas wayang, di mana dalang itu bisa mengendalikan tangan dari si wayang, mirip kayak di Bloody Bastard. Kenapa nggak game Bloody Bastard ini kita buat, tapi dengan tema pentas wayang? Hai, konsepnya seperti itu. Sekarang kita udah punya konsep. Siapa sih yang kita targetin? Ada nggak peluang kita di market? Kita masuk ke dalam poin yang pertama, target market kita dan user personanya. Untuk age, gender, dan lokasi, game ini kemungkinan bakal lebih cocok sama orang yang suka game 2D fighting seperti Shadow Fight atau Bloody Bastard. Pemain Indonesia akan lebih merasa terhubung karena kami mengangkat tema budaya Indonesia, yaitu wayang. Game ini lebih direkomendasikan untuk pemain berusia 12 tahun ke atas karena memiliki unsur kekerasan di dalamnya. Untuk gender, itu biasanya game fighting lebih sering didominasi oleh gender laki-laki. Pain and Desire, dengan menyediakan akses ke budaya wayang dan menggabungkan gameplay yang menarik, serta memenuhi keinginan untuk menjelajahi dan memperkuat identitas budaya, game Battle of Wayang ini dapat memenuhi harapan para pemain dan menciptakan pengalaman yang memuaskan dalam memperkenalkan dan menghidupkan budaya wayang. Motivasi dan interest dari pemain, kenapa orang bisa termotivasi atau tertarik dengan game kami? Game Battle of Wayang ini akan menjadi pilihan yang menarik bagi pemain yang ingin merasakan pengalaman pertarungan yang seru sambil menjelajahi dan mengapresiasi keindahan budaya wayang Indonesia. Ini adalah target market kami. Setelah itu, identifikasi masalah dan kesempatan. Game yang diinginkan target market tapi belum ada. Pentas wayang sendiri sering disebut dengan shadow play, pentas bayang-bayang. Konsep ini hampir mirip layaknya shadow fight. Memang sih, sudah terdapat beberapa game fighting bertema wayang di internet, namun game tersebut tidak memvisualisasikan pentas wayang yang secara kontrol lebih intuitif, alih-alih menggunakan animasi, layaknya Shadow Fight. Kekurangan game yang ada di pasaran. Shadow Fight memang secara konsep mirip dengan game kami, tetapi secara kontrol itu berbeda dengan pentas wayang kami, yang lebih mengarah ke ragdoll layaknya game Bloody Bastard. Jadi kami bisa nge-serve pemain-pemain dari Shadow Fight kalau dia ingin kontrol yang lebih intuitif layaknya Bloody Bastard. Misalnya kalau pengen nge-serve yang Bloody Bastard, kan Bloody Bastard itu bertema medieval, sedangkan kami itu bertema budaya Indonesia. Jadi kita juga bisa nge-serve orang-orang yang pengen main Bloody Bastard tapi pengennya tema budaya Indonesia. Supply atau demand. Jadi sebenarnya ada nggak sih permintaan dari pasar untuk game kayak gini? Atau siapa aja yang mensuplai game-game berikut? Kita langsung aja compare dengan Bloody Bastard. Menurut Sensor Tower, Bloody Bastard itu menghasilkan pendapatan lebih dari $1 juta dari App Store dan Google Play di Indonesia pada tahun 2022. Itu untuk region Indonesia aja. Dan region Indonesia itu merupakan pengunduh terbanyak dari game Bloody Bastard ini. Yang artinya demand dari game Bloody Bastard ini itu banyak di Indonesia. Makanya kami ingin masuk ke dalam market si Bloody Bastard ini. Benchmark kompetitor. Sekarang kita lihat sales dari Bloody Bastard. Di sini kami ngambil data dari Sensor Tower. Terlihat di situ top market dari Bloody Bastard, nomor satunya Indonesia, diikuti Brazil, Rusia, India, dan Meksiko. Dan di situ revenue-nya dilihat lumayan besar. Tidak adil kalau cuma ngambil data dari Sensor Tower aja, kami juga ngambil data dari App Annie, dan datanya itu sama, hampir-hampir mirip, bahkan mirip. Saya nggak tahu kalau data dari App Annie ini benar, karena kami minta ke Google Bard. Tapi kalau untuk Sensor Tower, setelah saya cek di websitenya, itu benar. Kalau App Annie kan berbayar. Setelah itu positioning. Apa sih yang buat kita beda dari kompetitor? Kalau kompetitor itu ngambil tema medieval. Game ini ngambil tema budaya Indonesia, terkhususnya Jawa. Kompetitor itu menggunakan pendekatan gear-based fighting game,
Game ini menggunakan pendekatan karakter based fighting game. Di dalam game Bloody Buster itu customize-nya lebih luas karena kita bisa upgrade gearnya atau kita bisa gonta-ganti gearnya. Sedangkan game kami itu menggunakan tipikal yang karakternya itu banyak dan memiliki atribut dan skill yang berbeda-beda. Yang ketiga, kompetitor melakukan pendekatan manusia versus manusia yang lebih realistis, sedangkan game ini menggunakan pendekatan boneka versus boneka yang lebih kartunis. Dengan menggunakan pendekatan boneka versus boneka yang lebih kartunis, artinya kita bisa ngambil pasar usia yang lebih rendah dibandingkan dengan Bloody Buster. Quality standar, oke langsung aja quality standarnya kita patokin ke dalam game Bloody Buster. Yang pertama, minimal kita harus ada kontrol dual joystick untuk lengan, karena pentas wayang pun mengendalikan wayangnya itu seperti Bloody Buster. Jadi minimal kita harus ada ini. Dan standar quality yang kedua, itu mampu membuat body part dari karakter terlepas jika health point dari body part tersebut habis. Di dalam game Bloody Buster, itu setiap body part memiliki health point-nya masing-masing. Jadi kalau misalnya tangannya health point-nya udah habis, itu maka akan terlepas. Ini juga menjadi quality standar dalam game kami. Kita masuk ke produk dan solusi. Visi misi kami. Visi kami menciptakan pengalaman permainan yang memadukan keindahan seni pertunjukan wayang dengan pertarungan aksi yang seru dan inovatif. Misi kami memperkenalkan budaya wayang kepada pemain melalui pengalaman permainan yang menghibur dan memuaskan, dengan menghadirkan mekanika pertarungan yang autentik dan kontrol yang mirip dengan pentas wayang. Sebenarnya mekanik dalam pertarungan kami ini tidak terlalu autentik ya, karena kami niru Bloody Buster. Desain pilarnya, pertama, tema, setting, sama premisnya. Tema kami Battle of Wayang adalah pertarungan aksi yang terinspirasi oleh budaya wayang. Setting game ini adalah dunia yang terinspirasi oleh dunia wayang tradisional. Premisnya, di mana nanti pemain akan memasuki pertarungan yang epik sebagai karakter wayang yang menggunakan karakter wayang yang unik dan memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Art style dengan playstyle. Battle of Wayang ini nanti art style-nya akan mirip dengan pentas wayang tadi dengan tone warna dan berbagai halnya yang bakal terinspirasi dari seni tradisional Indonesia. Nanti warna-warnanya itu bakal cerah dan kontras yang menyoroti karakter dan menciptakan atmosfer yang memikat. Playstyle-nya sama, kami berusaha untuk membuat game Battle of Wayang ini semirip mungkin dengan ketika Dalang mengendalikan si wayangnya. Game flow-nya, nanti pemain itu bakal disuguhkan berbagai macam wayang dan bisa didapatkan dengan cara membeli atau ngegacha atau menyelesaikan misi. Jadi nanti wayang-wayang yang telah didapatkan itu bisa digunakan dalam pertempuran. Core loop-nya, untuk sementara core dari game kami ini masih turnamen. Jika pemain ingin mendapatkan uang atau games, ia harus memenangkan turnamen. Namun turnamen tidak bisa diakses semua pemain, ada batasan untuk perharinya supaya pemain tidak menyelesaikan game kami dalam waktu yang singkat. Value proposition, hooks, dapat membawa pentas wayang ke dalam game dengan dual joystick yang mampu menggerakkan wayang layaknya dalang, dan juga beberapa body part dari wayang yang dapat terlepas jika health point dari body part tersebut habis, akan menciptakan kepuasan tersendiri bagi pemain. Ditambah dengan nuansa yang dirasa cocok untuk dibawa ke game, yaitu budaya pentas wayang. Semoga hooks kami bisa dapat ke pemain reliefs, variasi banyaknya wayang yang bisa didapatkan dengan berbagai macam cara, kontrol yang unik dan mekanik yang memuaskan, serta berbagai macam mode permainan yang disuguhkan diharapkan dapat membuat pemain puas. Benefit dari game kami itu jelas hiburan dan kesenangan, namun game ini kan menyuguhkan konten budaya Indonesia. Diharapkan pemain bisa lebih mengenal budaya pentas wayang sendiri. Unique selling point, seperti Bloody Buster, dia juga menjual mekanik, kami di sini juga jual mekanik, dan kami rasa mekanik ini lebih sangat cocok dengan pentas wayang itu. Makanya kami pikir ini adalah unique selling point kami. Ini adalah main menunya. Di sini ada PVP, masih offline karena kami belum bisa menerapkan online. Jadi kalau offline, analog sebelah kiri, joystick sebelah kiri itu untuk menggerakkan player 1, joystick sebelah kanan untuk menggerakkan player 2. Kalau di turnamen, analog joystick sebelah kiri itu menggerakkan tangan kiri, joystick sebelah kanan menggerakkan tangan kanan. Ini shop ini tempat membeli karakter dan memakai karakter. Ini merupakan gacha. Jadi di sini pemain bisa ngegacha wayang yang tidak bisa dibeli di shop. Ini adalah tutorial. Ini merupakan info kami. Setelah video ini kami akan masukkan video gameplay dari game kami. Kalau ada kesalahan dalam pitching kali ini saya mohon maaf.